Baik, selamat datang, selamat bergabung di dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2. Hari ini kita masuk pertemuan ke-12. Nah, di pertemuan yang ke-12 kita akan membahas tentang persekutuan likuidasi. Ya, teman-teman silakan download materi yang sudah saya share ada di dalam aplikasi di e-learning Budi Dharma ya. Silakan teman-teman ambil dan download. Nah, pertama di dalam pembahasan tentang persekutuan, perubahan dalam kepemilikan di dalam persekutuan tersebut, dan juga likuidasi daripada perseroan. Pertama kita akan lihat ya, partnership. Partnership itu adalah persekutuan. Bagaimana ketika persekutuan yang sudah didirikan atau sudah dibentuk ini, lalu dilakukan likuidasi. Kenapa Pak dilikuidasi? Bisa terjadi adanya likuidasi karena ada sekutu yang mengundurkan diri, lalu digantikan dengan sekutu yang baru. Lalu ada perubahan kepemilikan dong setelah dilakukan likuidasi. Ya, lalu nantinya ketika dihitung masing-masing pihak atau masing-masing sekutu akan melakukan penyetoran sesuai dengan kemampuannya. Ada yang menyetorkan aset berupa tanah, di atasnya berdiri sebuah bangunan, ada yang menyetorkan uang tunai, ada yang menyetorkan modal dalam bentuk saham, ada yang membuat atau sudah memiliki franchise, dan juga ada yang karena kepiawaian atau profesionalisme yang dia miliki, keterampilan yang dia miliki, dia bisa memanage perusahaan. Jadi masing-masing punya keunggulan atau kelebihan yang nantinya bisa digunakan ya di dalam pengoperasian persekutuan tersebut. Nah, pertama kita lihat di dalam partnership kita akan membahas tentang likuidasi. Oleh karena adanya resiko normal yang dihadapi ketika melakukan kegiatan usaha. Mayoritas persekutuan yang dimulai pada suatu tahun tertentu kemungkinan akan menghadapi permasalahan dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, kenapa nih bisa ada masalah? Ya, bisa jadi karena masing-masing punya pendapat ya. Ya, bayangin ya, di dalam persekutuan ada 4 orang, dan masing-masing punya opini atau pendapatnya sendiri-sendiri. Kadang mereka mau mengendalikan sesuai dengan opini mereka, itu kan tidak bisa kan. Tentunya kita harus menyatukan suara, menyatukan pendapat supaya mencapai suatu kata kesepakatan atau mufakat. Ya, seperti itu. Nah, kita lihat. Jadi ada permasalahan ya dalam kurun waktu 3 tahun. Bisa jadi ya, karena perusahaan baru didirikan, tapi berjalan 3 tahun kok belum balik modal. Malah makin lama perusahaan makin menurun kondisinya, atau persekutuan tersebut makin tidak menguntungkan. Jadi nggak ada optional lain selain kita harus menutup atau merubah kepemilikan persekutuan tersebut. Ya, bisa dengan cara mencari sekutu yang besar yang memiliki dana atau aset yang jauh lebih besar, lalu kita ajak dia untuk join ke dalam persekutuan tersebut daripada sekutu ini nanti persekutuan ini kolaps, bangkrut, dan akhirnya dibubarkan tanpa ada hasil, ya lebih baik pihak-pihak yang merasa mau mengundurkan diri, ya itu bisa keluar dan kita bisa memasukkan sekutu-sekutu yang baru, seperti itu. Ya, serta mengalami proses pembubaran atau terminasi dan juga likuidasi. Ya, jadi harus ada proses pembubaran atau terminasi dan juga likuidasi.
Nah, pengakhiran bisnis suatu persekutuan biasanya merupakan suatu peristiwa yang emosional bagi para sekutu yang terlibat. Kenapa, Pak, bisa gitu? Karena pertama ya, di dalam pembentukan persekutuan biasanya mereka ini karena sama-sama temen ya. Ceritanya nih karena sama-sama temen lulus kuliah sama-sama dan kebetulan mereka punya passion atau hobi yang sama dan mulailah mereka mendirikan usaha. Ya, mereka mulai mendirikan usaha. Nah, di satu sisi pada saat, sudah berjalan, kadang ya kalau udah sama-sama temen kadang masih ada rasa baper-bapernya gitu. Akhirnya begitu mau menyatukan satu pendapat, padahal ini kita bicara bisnis, harusnya kan profesional, tapi ini malah nggak profesional. Karena kenapa? Karena lebih memilih untuk mengutamakan ya keindividuannya dan keegoisannya, dan dia menganggap, "Ya ini kan sama temen ya, gue menganggap bahwa gue yang jauh lebih punya, kontribusi. Jadi kenapa sih mereka harus menggunakan ini?" Dan akhirnya ada yang saling tersinggung satu sama lain dan makanya peristiwa itu ketika melakukan pengakhiran bisnis suatu persekutuan, biasanya lebih emosional bagi para sekutu yang terlibat. Kita lanjutkan. Sekutu-sekutu tersebut telah menaruh harapan yang tinggi atas bisnisnya dan waktu dalam bisnis ya. Tentu kita punya pendapat ya bahwa kalau orang mau bikin usaha, khususnya berkaitan dengan pembentukan sebuah persekutuan, tentu mereka maunya mendapatkan laba, keuntungan. Udah punya ekspektasi yang tinggi, ya kan? Wah, pokoknya gue kalau udah mendirikan usaha ini dengan teman-teman dalam bentuk persekutuan, punya harapan yang terlampau tinggi. Nah, hati-hati ya, kalau tidak dibarengi dengan usaha atau semangat yang kuat, ya tentunya harapan yang tinggi itu pun akan pupus. Maka dari itu harus diutamakan. Ya, dengan cara apa? Berusaha ya, masing-masing kalau tadi ada yang memiliki keterampilan dalam mengelola SDM, mereka salah satu sekutu bisa menjadi direktur personalia atau human resources director. Tapi kalau misalnya ada yang punya kepiawaian dalam mengelola keuangan, salah satu sekutu ini bisa menjadi financial director, ya kan? Jadi benar-benar secara maksimal dalam menjalankan pekerjaan, supaya mendapatkan keuntungan yang signifikan. Nah, tentunya sekutu-sekutu tersebut sudah menaruh harapan yang tinggi ketika ada keputusan untuk mengakhiri, tentunya akan jadi, "Ya kok jadi kayak gini?" Gitu. Kenapa hasilnya malah jadi seperti ini? Nah, akhir dari persekutuan seringkali merupakan akhir dari impian-impian bisnis. Ya, jadi akhir dari persekutuan itu seringkali merupakan akhir dari impian-impian bisnis. Ya, kadang kalau misalnya nih, ketika mereka siap untuk mendapatkan keuntungan atau memperoleh laba ya, tentu mereka akan melakukan profit sharing. Tapi begitu mengalami kerugian, mereka pun harus siap. Siapnya gimana, Pak? Ya siapnya harus menanggung kerugian, ya kan? Menanggung kerugiannya seberapa banyak nih, Pak? Ya sebesar jumlah saham yang mereka setorkan, sesuai dengan proporsi ya, masing-masing sekutu. Kalau yang satu ada yang menyetorkan misalnya besar dananya adalah, salah satunya 200 juta, yang satu ada yang cuma 50 juta, satunya 45 juta. Nah, kerugiannya akan ditanggung sesuai dengan proporsi dari penyetoran modal awal tadi. Ya biasanya ketika kita mau menghitung pun harus demikian ya, baik laba maupun ketika laba mereka siap
tetapi mereka pun harus mempersiapkan diri ketika ada resiko kerugian. Nah, kita lanjutkan. Para akuntan biasanya mendampingi proses likuidasi. Ya, para akuntan ini biasanya mendampingi proses likuidasi dan harus mengakui hak-hak sah dari sejumlah besar pihak yang terlibat dalam persekutuan. Ya, ketika melakukan proses likuidasi, masing-masing sudah tahu adanya hak dan juga adanya kewajiban yang harus dipenuhi berdasarkan hasil keputusan rapat, dan mereka harus mendengarkan pendapat dari para sekutu individual, lalu ada kreditor persekutuan ya. Siapa lagi nih Pak kreditor persekutuan ya? Dia yang melakukan memberikan pinjaman ya. Memberikan pinjaman kepada siapa nih? Memberikan pinjaman kepada persekutuan tersebut. Karena ternyata di tahun kedua aja kondisi perusahaan kayaknya kondisi persekutuan ini kayaknya nggak bisa survive. Akhirnya mau nggak mau mendapatkan suntikan dana dari investor. Ya, mendapatkan dana dari investor untuk membantu cash flow mereka. Kemudian adanya sekutu individu, lalu ada customer, ya customer juga kan satu persatu mau nggak mau ya harus ditinggalkan ya gimana kita udah nggak punya dana lagi atau misalnya ada masalah di dalam internal persekutuan tersebut, akhirnya mengakibatkan perputaran atau kegiatan operasional menjadi terganggu, bahkan tidak bisa memenuhi kebutuhan daripada para pelanggan atau customer, serta pihak-pihak lain yang memang memiliki hubungan bisnis dengan persekutuan tersebut. Ya, nah kita lihat di sini ya, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bagian 4 bab 8 pasal 1646 sampai 1652. Itu membahas secara khusus mengenai terminasi atau berakhirnya dan pembubaran persekutuan dissolution. Ya, mengenai berakhirnya dan juga pembubaran. Wah, mau gimana? Akhirnya mereka sepakat harus ditutup dan akhirnya harus dibubarkan. Karena mereka udah berusaha juga mencari sekutu baru yang memiliki saham mayoritas ya, supaya menjadi penyetor terbanyak dan dia yang kalau bisa dengan dia menyetorkan ini membuat bergerak lagi nih, atau memajukan kembali persekutuan yang sudah hampir bangkrut. Nah, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sudah dibahas ya, berkaitan dengan terminasi atau berakhirnya dan juga pembubaran persekutuan atau dissolution. Nah, bab ini membahas konsep-konsep yang harus diketahui oleh para akuntan jika mereka menawarkan jasa profesional pada persekutuan yang sedang menjalani proses likuidasi. Ya kan mereka juga nggak ngerti ya, nih gimana nih mekanismenya nih. Untuk ngapain Pak? Untuk menangani ketika terjadi proses likuidasi, tetap harus hire akuntan dan akuntan itu yang namanya di-hire ya harus dibayar dong, ya nggak? Harus dibayarkan atas jasa profesional yang telah dilakukan oleh si akuntan tersebut. Ya, paham ya sampai sini ya. Kita lanjutkan. Overview of partnership liquidation ya. Pertama kita melihat adanya 4 dasar likuidasi. Ya, di dalam 4 dasar likuidasi itu, pertama ada dissociation atau disasosiasi atau pengunduran diri. Disasosiasi atau pengunduran diri. Kemudian, yang kedua adalah dissolution, pembubaran. Ya, yang kedua ini adalah dissolution atau pembubaran. Lalu yang ketiga adalah termination atau terminasi. Lalu yang keempat adalah liquidation atau likuidasi. Yaitu adalah 4 dasar daripada likuidasi, adanya pengunduran diri,
dari salah satu sekutu atau seluruh sekutu. Lalu setelah pengunduran diri dilakukannya pembubaran, lalu dilakukan terminasi, ya, akhiri, setelah dibubarkan diakhiri, dan terakhir adalah liquidation atau likuidasi. Nah, kita lihat di dalam disosiasi atau dissociation merupakan konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu, ya. Kenapa, Pak? Adanya pengunduran diri sekutu, ya, karena satu dan lain hal, mau tidak mau, ya, karena tidak ada solusi yang lain, berarti adanya pengunduran diri dari salah satu sekutu karena satu sekutunya meninggal dunia. Ya, lalu yang kedua adalah sekutu pensiun atau sukarela mengundurkan diri. Ya, di situ sekutunya memang pensiun dan sukarela untuk mengundurkan diri karena usianya juga udah cukup tua. Akhirnya beliau mengundurkan diri karena dianggap, ah ya udahlah, saya udah nggak terlalu produktif, lebih baik saya mengundurkan diri. Lah kan bisa, Pak, minta anaknya untuk menggantikan, tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Selanjutnya yang ketiga adalah keputusan pengadilan seperti sekutu melanggar hukum. Ya, keputusan pengadilan itu seperti sekutu melanggar hukum, lalu melanggar perjanjian persekutuan, padahal itu sudah dijelaskan ya di awal, hal-hal yang tidak boleh dilanggar. Nah, ternyata pada saat berjalan persekutuan tersebut ada yang dilanggar, ya mau tidak mau dia harus dikeluarkan atau yang bersangkutan harus mengundurkan diri. Kemudian menjadi debitur bangkrut, ya kan? Dan yang ketiga adalah tidak mampu atau wan prestasi melaksanakan perjanjian persekutuan, yaitu di dalam disosiasi atau dissociation yang merupakan konsep hukum untuk pengunduran diri sekutu. Yang pertama sekutu meninggal, kedua sekutu pensiun atau sukarela mengundurkan diri, dan yang ketiga keputusan pengadilan dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan tadi. Kita lanjutkan. Masih di dalam dissociation ini, tidak seluruh disasosiasi menimbulkan pembubaran persekutuan. Ya, banyak disasosiasi ini hanya melibatkan pembelian, banyak disasosiasi ini hanya melibatkan pembelian kepemilikan sekutu yang mengundurkan diri dibandingkan melakukan terminasi dan membubarkan bisnis persekutuan. Jadi, ya tadi yang saya contohkan pada saat di awal pertemuan kita hari ini, bahwa sekutu yang satu ada yang mengundurkan diri, lalu dilanjutkan dengan sekutu berikutnya, dibeli ya kepemilikannya oleh sekutu yang berikutnya karena sekutunya adalah sekutu mayoritas. Ya, seperti itu. Jadi daripada dibubarkan, Pak, udah capek-capek dibikin di persekutuan, ternyata malah mau dibubarkan. Akhirnya dengan cara lain, yaitu dengan cara apa? Mencari sekutu baru yang mau menguasai. Ya, seperti itu. Nah, kita lanjutkan. Dissolution atau pembubaran. Ya, dissolution atau pembubaran ini, dissolution atau pembubaran adalah pengakhiran persekutuan. Pengakhiran persekutuan, ya kalau dicari sekutu baru nggak ada, ya tidak ada cara lain selain mengakhiri persekutuan tersebut. Nah, pembubaran juga termasuk perubahan dalam persekutuan sebagai hasil masuknya sekutu baru dalam persekutuan. Ya, pembubaran juga termasuk perubahan dalam persekutuan sebagai hasil masuknya sekutu baru dalam persekutuan. Karena kan ada perubahan kepemilikan dong, kalau misalnya ada satu sekutu yang keluar misalnya. Lalu dibentuklah persekutuan yang baru, bisa dengan harus dengan nama yang baru dong.
Karena satu sekutu ini keluar, dia mengundurkan diri, dia bawa lagi asetnya, misalnya seperti itu. Berarti masuk sekutu yang baru, nah sekutu yang baru ini menambah asetnya. Nah, itu kan harus dibuat lagi neracanya. Neraca yang baru setelah sekutu baru masuk ke dalam persekutuan tersebut. Ya, kemudian kita lanjut. Major causes of a dissolution ya. Yang pertama ya, penyebab utamanya dilakukannya disolusi ini atau pembubaran, bertambahnya sekutu baru atau sekutu mengundurkan diri. Awalnya ada 4 sekutu, Pak. Ternyata tambah sekutu baru lagi. Oke, ya tambah sekutu baru lagi ini. Nah, si sekutu baru itu dia akan menyetorkan lagi dong. Dia menyetorkan aset. Nah, asetnya itu nanti akan dicatat di dalam neraca yang baru. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Ya, yang kedua itu tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Karena dianggap sudah tidak mampu, akhirnya mau nggak mau diminta untuk mengundurkan diri. Lalu semua sekutu setuju untuk menghentikan persekutuan. Ya, akhirnya memang semua sekutu ini setuju untuk melakukan penghentian persekutuan. Lalu yang keempat, major causes of dissolution ya, penyebab utama daripada pembubaran ini adalah sekutu memang bangkrut. Karena biasanya ya, di dalam persekutuan itu ketika persekutuan sedang berjalan, mereka cari lagi dong kreditor dong, ya nggak? Kreditornya dicari untuk memenuhi. Nah, ternyata apa yang terjadi? Mereka nggak bisa mengembalikan dana yang dipinjam daripada si kreditor. Itu akan merepotkan ya, mau nggak mau sekutunya jadi bangkrut. Atau dengan kata lain gini ya, ternyata karena mereka udah nggak ada dana lagi, udah nggak punya uang sebagai cash flow, akhirnya mereka ngambil modal. Nah, itu yang paling salah. Nah, modal awal mereka itu yang harusnya dianggap sebagai modal pendirian kan sebenarnya nggak boleh diganggu-gugat yang namanya modal. Mereka harus gunakan dana lain, ya. Menggunakan dana lain, nggak bisa kita ngambil uang dari modal dipakai buat perputaran operasional perusahaan, itu nggak bisa. Makanya dia tuh harus ada siap dana yang kuat ketika mendirikan persekutuan. Ya ini sebenarnya bukan cuma di persekutuan, tapi di semua perusahaan pun, jenis perusahaan mau perseroan, komanditer, persekutuan, firma, dan lain sebagainya, tetap harus memiliki dana yang lebih atau dana yang banyak ya, tidak sedikit untuk membuat sebuah usaha. Karena begitu mereka kesulitan dalam dana, dan mereka otak-atik modalnya, dan itu pasti akan menjadi masalah di kemudian hari. Dan akhirnya benar, baru berjalan 3 tahun aja, tahu-taunya udah bangkrut, ya kan? Nah, kemudian masih di major causes of dissolution ya. Di dalam major causes of dissolution ini, teman-teman bisa lihat di situ, di layar handphone atau di layar laptop teman-teman, tujuan ekonomis tidak tercapai. Ya, di sini tujuan ekonomisnya memang tidak tercapai dan tidak sesuai dengan apa? Tidak sesuai dengan visi dan misi daripada persekutuan tersebut yang udah dituangkan ya di dalam visi misi persekutuan. Nah, seorang sekutu terlibat tindakan terkait dengan bisnis persekutuan yang membuat bisnis persekutuan tidak mungkin dilanjutkan secara praktik. Ya, orang sekutu terlibat tindakan terkait dengan bisnis persekutuan yang membuat bisnis persekutuan tidak mungkin dilanjutkan secara praktek. Lalu yang ketiga ya, kita masih lanjut ya ini ya. Ini bukan yang ketiga, poinnya 4, ini 5, dan yang keenam,
5, 6, 7 sekarang ya. Ketika memungkinkan untuk meneruskan bisnis persekutuan secara praktek sejalan dengan perjanjian persekutuan, ya. Ketika memungkinkan untuk meneruskan bisnis persekutuan secara praktek sejalan dengan perjanjian persekutuan. Ya, kita lanjutkan. Jadi kalau misalnya tadi memilih untuk apa? Membubarkan, tapi memilih untuk merekrut satu sekutu baru atau menambah 2 sekutu yang baru. Nah, akhirnya diteruskan bisnis persekutuan tersebut karena memang masih bisa dipertahankan, ya kan? Kalau masih bisa dipertahankan ya tinggal dijalan dan dimulai lagi dari awal ya. Jadi ibaratnya kayak mulai dari nol, seolah-olah belum mendirikan usaha itu sebelumnya. Jadi mulai dihitung lagi penyetoran masing-masing daripada sekutu sekian-sekian. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah termination and liquidation. Ya, di sini termination and liquidation, terminasi dan likuidasi persekutuan dimulai setelah pembubaran persekutuan. Ya, terminasi dan likuidasi persekutuan itu dimulai setelah pembubaran persekutuan. Udah bisa dibubarkan sesuai dengan tingkatan yang tadi, baru dilakukan terminasi dan likuidasi. Nah, termination sendiri didefinisikan sebagai berakhirnya fungsi bisnis normal persekutuan. Ya, jadi berakhir fungsi bisnis normal persekutuan. Kemudian, liquidation adalah penjualan aset persekutuan, pembayaran utang persekutuan, dan juga distribusi sisa aset kepada sekutu-sekutu. Jadi semua aset persekutuan itu kan harusnya dijual ya untuk menutup kerugian pertama. Lalu yang kedua itu adanya pembayaran utang persekutuan. Ruginya udah ditutup, lalu dibayarkan utang-utang persekutuan yang belum lunas. Setelah itu melakukan distribusi sisa aset masing-masing, kan membawa asetnya ya kan. Nah, asetnya itu akan dihitung sisanya berapa dan dikembalikan kepada masing-masing sekutu. Nah, ini harus sewa siapa? Harus sewa jasa akuntan untuk melakukan perhitungan. Ya, seperti itu. Nah, di sini dissolution versus going concern, ya kan? Nah, pembubaran persekutuan itu memang tidak selalu berarti persekutuan berhenti melakukan bisnis dan melikuidasi. Ya, karena kenapa? Kalau habis pembubaran persekutuan, dia menghentikan dan dia meng-hire sekutu baru, ya mulai lagi kan menjalankan persekutuan tersebut. Jadi, dihentikan sementara dan membuat neraca saldo awal bagi persekutuan yang baru dan memulai usaha yang baru, seperti itu. Nah, kemudian termination and liquidation avoidance ya. Dalam kebanyakan kasus dari disasosiasi atau pembubaran persekutuan, suatu persekutuan dengan mudah, ya kan, dapat menghindari terminasi dan likuidasi dengan memasukkan ketentuan dalam perjanjian persekutuan untuk kelanjutan bisnis. Ya, jadi ada dong contractual agreement di awal dong yang harus dibuat ya, memasukkan ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Ya, di mana suatu persekutuan dengan mudah ya, suatu persekutuan ini dengan mudah dapat menghindari terminasi dan likuidasi dengan memasukkan ketentuan dalam perjanjian persekutuan untuk kelanjutan bisnis. Supaya, siap-siap ya kalau nanti di kemudian hari, katakanlah 2 sampai 5 tahun ke depan ternyata ada masalah, nah ini harus diatur ya, berkaitan dengan termination and
liquidation avoidance. Nah, setelah itu adalah immediate termination ya. Di sini adalah di dalam immediate termination ini pembubaran tertentu. Bagaimanapun memerlukan penghentian bisnis terlepas dari ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Ya, pembubaran tertentu bagaimanapun memerlukan penghentian bisnis terlepas dari ketentuan dalam perjanjian persekutuan. Misalkan persekutuan A harus segera menghentikan kegiatannya. Ya, misalnya persekutuan A ini harus segera menghentikan kegiatannya jika sebuah pengadilan keputusan persekutuan ini bangkrut sehingga bisnis persekutuan menjadi ilegal. Ya, karena ketika persekutuan salah satu sekutu A ini menghentikan kegiatannya, apabila dinyatakan dalam pengadilan keputusan persekutuan ini bangkrut sehingga bisnis persekutuan menjadi ilegal. Kok ilegal, Pak? Emang melanggar hukum? Ya, definisi ilegal di sini bukan melanggar hukum, melainkan apa? Melainkan keputusan dari persekutuan itu bahwa dia mau paksa untuk tetap jalan, itu nggak bisa. Karena kenapa? Jika dia memaksa untuk berjalan, terus tapi kondisinya udah nggak memungkinkan, banyak utang, tidak banyak yang belum diselesaikan ya, tagihan-tagihannya belum selesai, tambah lagi ada tagihan kepada kreditor, ya harus mengembalikan dana kepada kreditor dan lain sebagainya. Dan akhirnya menjadi sebuah pemaksaan kalau tetap dijalankan. Akhirnya bisnis itu bisa dinyatakan sebagai sesuatu yang ilegal. Kita lanjutkan ya, continuation provision ya. Di dalam continuation provision ya, provisi yang berkelanjutan. Proses terminasi mencakup transaksi-transaksi. Nah, ketika melakukan termination, itu mencakup transaksi-transaksi yang diperlukan untuk melikuidasi persekutuan seperti penagihan piutang termasuk piutang sekutu, konversi aset non-kas menjadi kas, ya, melakukan konversi non-kas menjadi aset, menjadi kas. Emang bisa Pak ya? Kita harus tahu dong, kalau ini nilainya adalah non-kas, tapi kita mau nilai dia tuh setara dengan berapa sih nominalnya. Kalau perusahaan punya perlengkapan atau peralatan, kalau kita mau konversikan menjadi kas itu dia angkanya berapa gitu. Lalu ada pembayaran persekutuan dan distribusi saldo bersih yang tersisa kepada para sekutu. Distribusi saldo bersih yang tersisa kepada para sekutu dalam bentuk kas sesuai proporsi kepemilikan modal. Nah, jika perjanjian persekutuan tidak memberikan rasio khusus untuk likuidasi, maka laba atau rugi yang terjadi selama proses likuidasi didistribusikan berdasarkan rasio normal laba dan rugi yang biasa digunakan selama operasi persekutuan. Ya, seperti itu. Ya, jadi jika perjanjian persekutuan memang tidak memberikan rasio khusus untuk likuidasi, maka kita harus lihat ya kembali kepada perjanjian persekutuan di awal. Di situ kalau memang tidak memberikan rasio khusus untuk likuidasi, maka laba atau rugi yang terjadi selama proses likuidasi didistribusikan berdasarkan rasio normal laba dan rugi yang biasa digunakan selama operasi persekutuan. Nah, kita lanjutkan.
The liquidation phase out process. Ya, di sini dalam likuidasi, phase out proses ya, proses, hasil daripada proses itu seperti apa. Nah, likuidasi kemitraan dapat terjadi selama beberapa bulan setelah tanggal penghentian. Jadi misalkan kalau di dalam likuidasi kemitraan ini, ketika persekutuan itu sudah dibubarkan, kan udah dihentikan, tapi ternyata mau melakukan likuidasi kemitraan, kan harus dilikuidasi. Kalau kita lihat di proses yang 4 proses yang tadi kita baca di awal kan likuidasi itu kan tingkatan yang terakhir, ya nggak? Dia tingkatan yang keempat. Proses yang terakhir ya, setelah udah di dissociation, lalu ada, termination, dan selanjutnya di yang paling akhir itu adalah liquidation atau likuidasi. Nah, para mitra dapat mencari harga terbaik untuk aset kemitraan dan mungkin tidak ingin menerima harga jual paksa, yaitu harga pada lelang publik. Nah, periode phase out ini membutuhkan akuntansi untuk kegiatan likuidasi kemitraan. Ya, di dalam periode phase out ini memang membutuhkan akuntansi untuk kegiatan likuidasi kemitraan. Nah, selain itu, hak-hak hukum dari para mitra dan kreditur harus benar-benar dilindungi. Ya, selain itu, hak-hak hukum dari para mitra dan kreditur itu harus benar-benar dilindungi. Maksudnya gimana, Pak? Misalnya kalau memang kita di pertengahan menjalankan persekutuan tersebut, ternyata kita kekurangan dana dan kita mendapat suntikan dana dari kreditur, nah kita harus bagaimanapun caranya harus membayar kepada kreditur, angsuran ya terhadap ke kreditur ke para kreditur tersebut atau mitra-mitra yang memang berkontribusi kepada persekutuan ini. Nah, kita lanjutkan ya, masih di liquidation phase out process ya. Pinjaman dari sekutu ya, pinjaman dari sekutu ini pun harus diperhitungkan. Apakah masing-masing sekutu juga melakukan peminjaman dan lalu kewajiban para sekutu atas pinjaman yang dilakukan kepada persekutuan memiliki status yang sama dengan kewajiban persekutuan kepada kreditor pihak ketiga. Kewajiban para sekutu atas pinjaman yang dilakukan kepada persekutuan memiliki status yang sama dengan kewajiban persekutuan kepada kreditor pihak ketiga. Ya, dengan kewajiban persekutuan kepada kreditor pihak ketiga. Jadi kan ada kreditor di luar cakupan masing-masing sekutu itu. Nah, kewajiban para sekutu ini tetap harus diutamakan. Ya, kalau memang ada pinjaman kepada kreditor, masing-masing sekutu berkontribusi untuk mengembalikan dana kepada kreditor pihak ketiga. Ya, jadi kreditor pihak ketiga ini bukanlah internal di dalam persekutuan, melainkan adalah pihak eksternal ya. Yang karena mereka kreditor ini memiliki dana berlebih, akhirnya dia menyetorkan dana membantu persekutuan tersebut. Nah, jadi tidak ada saling hapus antara kewajiban dengan akun modal sekutu. Ya, jadinya tidak ada saling hapus antara kewajiban dengan akun modal sekutu. Nah, kewajiban persekutuan ke sekutu individual ini harus dibayar selama proses terminasi persekutuan. Ya, berkaitan dengan kewajiban persekutuan ini, ke sekutu individual ini harus dibayar selama proses terminasi persekutuan. Yang namanya kewajiban tetap harus dibayar ya.
walaupun kondisi persekutuan tersebut sedang dalam prosesi terminasi persekutuan. Kita lanjut dengan defisit akun modal sekutu. Nah, di dalam proses likuidasi, tiap sekutu yang memiliki akun modal defisit harus melakukan kontribusi ya, kepada siapa? Kepada persekutuan untuk menghilangkan defisit modal tersebut. Ya, jadinya harus ada setoran ya, melakukan kontribusi kepada persekutuan untuk menghilangkan defisit modal tersebut. Nah, persekutuan melakukan distribusi likuidasi dalam bentuk kas. Ya, persekutuan ini akan melakukan distribusi likuidasi dalam bentuk kas kepada tiap sekutu dengan saldo modal kredit. Ya, persekutuan melakukan distribusi likuidasi dalam bentuk kas kepada tiap sekutu dengan saldo modal kredit. Jika seorang sekutu gagal melakukan kontribusi untuk menghilangkan defisit modalnya, maka seluruh sekutu harus melakukan kontribusi sesuai dengan proporsi pembagian kerugian. Tadi juga sudah saya sampaikan ya, kalau misalnya persekutuan laba, tentu berdasarkan pembagian keuntungannya berdasarkan kontribusi masing-masing. Begitu pula dengan kerugiannya, ya. Mereka pun harus membagi sesuai dengan proporsi pembagian kerugian. Karena seluruh sekutu ini tetap memiliki kewajiban ya untuk melakukan kontribusi sesuai dengan proporsi pembagian kerugian berupa tambahan jumlah yang diperlukan untuk membayar kewajiban persekutuan. Kita lanjut. Nah, berikut adalah penjelasan ya, nantinya akan dibahas tentang laporan likuidasi dan realisasi persekutuan. Lalu ada laporan likuidasi adalah dasar pembuatan ayat jurnal untuk mencatat likuidasi. Ya, laporan likuidasi merupakan dasar pembuatan ayat jurnal untuk mencatat likuidasi, lalu laporan menunjukkan konversi aset menjadi kas. Ya, laporan ini menunjukkan konversi aset menjadi kas, alokasi keuntungan atau kerugian kepada para sekutu, dan distribusi kas kepada kreditor dan sekutu. Ya, jadinya laporan yang menunjukkan konversi aset menjadi kas, lalu alokasi keuntungan atau kerugian kepada para sekutu, dan didistribusi kas kepada para kreditor dan sekutu. Nah, kita lihat realisasi aset. Ya, realisasi aset ini pada umumnya sebuah persekutuan mengalami kerugian ketika menjual aset. Ya, pasti akan mengalami kerugian kalau dia mau berencana melakukan penutupan utang-utang, tambah lagi dia harus membayar kewajiban kepada kreditor, dan juga dia punya berbagai kewajiban ke masing-masing sekutu lainnya, ya. Lalu penilaian aset secara tepat itu juga kan, apakah metode penyusutan ya, berkaitan dengan penyusutannya juga sudah dihitung, pasti nilai aset juga menurun karena kan juga dipakai kan, sesuai dengan nomor ekonomis daripada aset tersebut. Nah, kita lihat ya, persekutuan itu dapat melakukan penjualan persediaan di bawah harga jual dengan maksud untuk mendorong penjualan dengan segera. Ya, jadi persekutuan ini bisa melakukan penjualan persediaan di bawah harga jual dengan maksud untuk mendorong penjualan dengan segera. Nah, persediaan yang tersisa dapat dijual kepada perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembelian aset perusahaan yang mengalami likuidasi.
Ya, persediaan yang tersisa dapat dijual kepada perusahaan yang mengkhususkan. Ya, persediaan yang tersisa ini dapat dijual kepada perusahaan yang mengkhususkan diri dalam pembelian aset perusahaan yang mengalami likuidasi. Kalau memang ada perusahaan-perusahaan yang bisa membeli aset perusahaan yang mengalami likuidasi, itu biasanya di listing ya, lalu kita tinggal hubungi apakah perusahaan itu mau melakukan pembelian ya terhadap aset-aset perusahaan yang dalam kondisi likuidasi. Kemudian ada mebel, peralatan, dan aset lain dapat ditawarkan dengan harga diskon atau dijual kepada pihak likuidator. Ya pastinya kalau di kita ibaratnya kayak BU juga dong, kayak butuh uang cepat banget kan, butuh uang, akhirnya mau tidak mau memberikan diskon dan lain sebagainya dengan jumlah harga yang miring atau setengah harga daripada aset tersebut. Kemudian kita lanjutkan ya, masih di realisasi aset, piutang umumnya ditagihkan oleh persekutuan. Ya. Nah, persekutuan itu kadangkala menawarkan persekutuan itu kadangkala menawarkan potongan tunai dalam jumlah besar untuk pembayaran piutang tepat waktu yang penagihannya malah dapat menunda proses terminasi persekutuan. Itu juga ya. Jadi kalau persekutuan ini kadangkala menawarkan potongan tunai, malah akan membuat waktunya kan jadi lebih lama. Jadi bisa menunda proses terminasi persekutuan. Lalu piutang usaha dijual kepada perusahaan nanjak piutang karena perusahaan nanjak piutang ini perusahaan yang biasa melakukan melakukan apa Pak? Melakukan jual beli piutang perusahaan. Ya, melakukan jual beli piutang perusahaan. Nah, kita lihat kewajiban yang timbul atas pinjaman yang dibuat persekutuan dari sekutu. Kewajiban yang timbul atas pinjaman yang dibuat Kewajiban yang timbul atas pinjaman yang dibuat persekutuan dari sekutu mempunyai status yang sama dengan kreditor pihak ketiga. Kreditor di luar tidak mempunyai prioritas melebihi sekutu yang memberi pinjaman kepada persekutuan. Ya, jadinya kewajiban yang memang timbul atas pinjaman yang dibuat persekutuan dari sekutu yang memiliki status yang sama dengan kreditor pihak ketiga. Kreditor di luar tidak mempunyai prioritas melebihi sekutu yang memberi pinjaman kepada persekutuan. Jadi utamanya tuh kalau mau mengembalikan adanya pinjaman itu ya, ya dia lebih mengutamakan sekutu mereka dulu ya di dalam internal persekutuan tersebut dibandingkan pada kreditor yang ada di luar sana ya. Tapi bukan berarti kita mau tidak mau harus karena kita fokus mengembalikan mengembalikan utang kepada sekutu yang ada di dalam, kita jadi nggak membiarkan aja ya, pokoknya bahasa bodoh lah dengan dengan investor yang ada di luar atau kreditor di luarnya juga tetap harus dipenuhi kewajiban tersebut. Ya, kemudian pinjaman kepada dan dari sekutu, ya, bila teman-teman lihat di sini, pinjaman kepada dan dari sekutu harus diselesaikan selama proses terminasi. Nah, jumlah yang tersisa kemudian dibayar dalam bentuk kas kepada para sekutu sehubungan dengan hak mereka dalam distribusi likuidasi. Ya, jadi pinjaman kepada dan dari sekutu itu harus diselesaikan selama proses terminasi. Jumlah yang tersisa kemudian dibayar. Ya, jumlah yang tersisa kemudian dibayar dalam bentuk kas.
kepada para sekutu sehubungan dengan hak mereka dalam distribusi likuidasi. Tetap kita harus perhitungkan ya, haknya berapa dalam kaitan distribusi likuidasi. Nah, kita lihat di sini contohnya ya, right of offset. Asumsikan bahwa persekutuan memiliki $4.000. 12% pinjaman berbunga dibayarkan kepada sekutu Citra. Ya, jadi pertama, persekutuan ini memiliki $4.000, 12% pinjaman berbunga dibayarkan kepada sekutu Citra. Jika Citra memiliki $2.000 defisit modal pada akhir proses likuidasi, 2.000 pinjaman utang padanya akan diperhitungkan dengan defisit. Nah, sisa $2.000 hutang kepada sekutu Citra kemudian dibayarkan kepada pelanggan. Ya, sisa $2.000 ini hutang kepada sekutu Citra ini kemudian dibayarkan kepada Citra. Di situ kan jika Citra memiliki $2.000 defisit modal pada akhir proses likuidasi, 2.000 pinjaman utang padanya akan diperhitungkan dengan defisit. Nah, sisa 2.000 utang kepada sekutu Citra kemudian dibayarkan kepada Citra. Ya, jadi kalau kita lihat di sini berarti adanya sisa $2.000 itu tetap harus dikembalikan kepada Citra. Ya. Nah, kita lihat cautions about offsetting partners loan and capital. Ya, berkaitan dengan cautions about offsetting partner loans and capital. Nah, kita lihat di sini ya. Hal ini penting untuk menjaga identifikasi khusus dari pinjaman utang atau piutang antara persekutuan dan sekutu. Ya, hal ini memang penting untuk menjaga identifikasi khusus dari pinjaman utang atau piutang antara persekutuan dan sekutu. Nah, jika pinjaman tersebut atau piutang terus menjadi berbunga selama proses likuidasi, jika pinjaman ini dijamin dengan properti. Ya, karena kan pinjaman itu pasti nggak cuma dalam bentuk angsuran pokoknya aja, nggak ada bunganya kan juga nggak mungkin ya orang minjemin juga kan. Jika pinjaman tersebut atau piutang ini tentunya akan ada bunganya selama proses likuidasi. Nah, jika pinjaman ini juga dijamin dengan properti. Jadi ada aset yang diagunkan ya. Ada aset yang dijaminkan. Lalu realisasi piutang dari sekutu terhadap persekutuan dapat dianggap sebagai pembatalan piutang. Ya, jadinya realisasi piutang dari sekutu terhadap persekutuan dapat dianggap sebagai pembatalan piutang. Jadi piutangnya dibatalkan. Nah, kemudian lump sum liquidation. Ya, lump sum liquidation ini likuidasi persekutuan secara sekaligus atau lump sum liquidation of a partnership merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aset dikonversikan menjadi kas dalam waktu yang sangat pendek. Nah, kreditor eksternal dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Ya, jadinya merupakan suatu proses likuidasi di mana seluruh aset itu akan dikonversi atau dituangkan ke dalam bentuk kas dalam waktu yang tidak panjang, melainkan sangat pendek. Dan kreditor eksternal ini memang dibayar dan pembayaran tunggal secara gabungan dilakukan kepada para sekutu atas bagian modal yang disetorkan. Meskipun kebanyakan likuidasi persekutuan terjadi selama periode yang lebih panjang. Ya, sebagaimana yang diilustrasikan berikut ini. Likuidasi bersama merupakan
fokus yang baik untuk menjelaskan konsep utama likuidasi persekutuan. Ya, likuidasi bersamaan ini merupakan fokus yang memang baik untuk menjelaskan konsep utama likuidasi persekutuan. Nah, kita lanjutkan dengan expenses of liquidation ya. Proses likuidasi biasanya dimulai dengan penjadwalan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui. Ya, proses likuidasi ini biasanya dimulai dengan penjadwalan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui. Dan proses likuidasi juga melibatkan beberapa biaya. Ya pasti. Iya, kan banyak ada biaya-biaya yang akan muncul ketika dilakukan proses liquidation atau likuidasi. Maaf. Nah, kita lanjutkan. Jadi, proses likuidasi ini memang biasanya dimulai dengan penjadwalan aset dan kewajiban persekutuan yang diketahui. Jadi ada aset dan kewajibannya itu apa aja yang perlu kita ketahui. Lalu proses likuidasi ini juga melibatkan beberapa biaya seperti biaya hukum ya. Ada biaya hukum maksudnya apa? Kita kan sewa juga yang namanya akta pembuatan akta notaris. Ada biaya hukum atau biaya legal dan juga akuntansi tambahan, serta biaya penghentian usaha seperti iklan khusus dan biaya mencari agen penjual peralatan khusus. Betul ya? Jadi harus dihentikan, dan untuk menghentikan ini, dan kita minta ada agen atau perusahaan yang khusus menjual peralatan-peralatan khusus atau peralatan-peralatan bekas yang dimiliki oleh si sekutu-sekutu yang berencana untuk melakukan likuidasi. Dan kemudian beban ini nantinya akan dialokasikan ke rekening modal sekutu. Ya, beban ini nantinya akan dialokasikan ke rekening modal sekutu dalam rasio distribusi laba rugi. Ya, nantinya akan dialokasikan ke rekening modal sekutu dalam rasio distribusi laba rugi. Nah, kemudian installment liquidation. Nah, likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada sekutu sebelum likuidasi. Likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Ya, jadi harus di rounding dulu ya, karena di sana nanti dilakukan secara bertahap. Pertama itu mencakup distribusi kas kepada sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan. Dan akuntan harus sangat berhati-hati. Ya, akuntan juga dia harus sangat hati-hati ya, nggak boleh terlalu cepat atau dia melakukan penilaian ya. Akuntan itu harus berhati-hati pada saat mendistribusikan kas, karena dapat terjadi satu peristiwa di masa mendatang yang mungkin mengubah jumlah yang harus dibayarkan kepada masing-masing sekutu. Dan untuk alasan ini, panduan praktis berikut dapat digunakan untuk membantu akuntan dalam menentukan pembayaran bertahap yang aman untuk para sekutu. Nah, kita lihat di sini ya, Persekutuan ABC neraca saldo 1 Mei 2005. Teman-teman bisa lihat di sana ada kas 10 juta, aset non-kas 90, kewajiban berada di sisi kredit ya, mulai dari kewajiban dengan modal Aldi, Bayu, dan Citra. Aldi 40%, dia menyetor 34 juta, Bayu menyetor 10 juta, modal Citra 14 juta. Sehingga total masing-masing di debit dan kredit adalah 100 juta. Asetnya 100 juta, kemudian ada hutangnya, kewajiban 42 juta ya. 42 juta
sama dengan ekuitas pemiliknya adalah 58 juta. Aset dikurangi dengan utang sama dengan ekuitas pemilik. Ya kita jangan, ya udah sih Pak, kewajibannya diputihkan aja, nggak bisa ya. Kita harus bayar melunasi kewajibannya juga. Jadinya aset kurang kewajiban sebesar aset kurang kewajiban 100 juta kurang 42 juta sama dengan ekuitas pemiliknya adalah 58 juta. Nah, persekutuan masih solvent dan tidak ada defisit modal sekutu. Ya, aset non-kas dijual dengan harga 80 juta rupiah pada tanggal 1 Mei 2005 dengan kerugian 10 juta rupiah. Dan kreditor eksternal dibayar 42 juta pada tanggal 20 Mei 2005. Sisa kas sebesar 48 juta. Ya, kalau teman-teman lihat di sini, aset non-kas dijual dengan harga 80 juta. Dan berarti kan 90 juta dikurangi 10 juta ya. 80 juta tanggal 1 Mei 2005 dengan kerugiannya adalah 10 juta rupiah. Nah, kreditor eksternal dibayar 42 juta pada tanggal 20 Mei. Selanjutnya adalah kreditor eksternal dibayar 42 juta tanggal 20 Mei ya, teman-teman bisa lihat di sana. Selanjutnya adalah sisa kas 48 juta didistribusikan kepada para sekutu tanggal 30 Mei 2005 ya. Sisanya kan adalah 48 juta. Ya, karena 58 juta dikurangi dengan 10 juta ya. Di ekuitas pemiliknya kan 58 juta, lalu kita kurangi dengan 10 juta, dapatlah adalah 48 juta ya. Seperti itu. Maka dari itu sisa kas 48 juta rupiah didistribusikan kepada para sekutu tertanggal 30 Mei 2005. Nah, teman-teman bisa lihat di sini laporan likuidasi dan realisasi persekutuan likuidasi secara sekaligus. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sana teman-teman bisa lihat ya, untuk persekutuan ABC, saldo sebelum likuidasi 10 juta ini sesuai dengan yang tadi kita lihat ya, soal kasnya adalah 10 juta, dengan yang non kasnya adalah 90 juta. Kita tinggal lihat di atasnya nih, teman-teman ya. Silakan dibuka di atas. Nih kan kita tadi ngerjain dari sini kan, mulai dari contoh awalnya ya, persekutuan ABC ya. Kasnya 10 juta, aset non kas 90 juta. Jadi teman-teman patokan dari sini. Kemudian ada kewajiban 42 juta, lalu saldo akunnya masing-masing, Aldi nyetor 40%, Bayu 40, Citra 20. Ya, tinggal dilihat di sini masing-masing menyetorkan dana berapa, lalu ada penjualan aset dan distribusi kerugian 10 juta. Ya, di situ 80 juta penjualan asetnya, di sini 90 juta, lalu distribusi kerugian itu dibagi 3. Ya, di sini masing-masing dibagi 4 juta, 4 juta, dan 2 juta. Ya,
Teman-teman bisa lihat dari sana kan. Kemudian kerugian 10 juta, lalu ada pembayaran kreditor X 42 juta kas, lalu kewajiban 42 juta, lalu ada 48 juta, 90 juta dikurangi 42 juta ya. Kemudian di sini pembayaran kredit X-nya kewajiban 42 juta. Nah, lalu di sini 30 juta, 6 juta, dan 12 juta. Kita turunkan dari sini. 36, 12. Lalu pembayaran sekaligus kepada sekutu 48 juta, lalu Aldi 40% 30 juta, Bayu 6 juta, dan Citra adalah 12 juta. Saldo pasca likuidasi. Nah, jurnal proses likuidasinya teman-teman bisa lihat di sini ya, per tanggal 15 Mei, kasnya 80 juta, lalu kas 80 juta modal Aldi, Bayu, dan Citra masing-masing 4 juta, 4 juta, dan 2 juta berdasarkan dana yang distribusi kerugian. Ya, tinggal 10 juta dikali 40% dapat 4 juta. 10 juta kali 40% Bayu 4 juta, 10 juta kali Citra punya 2%, dapatnya adalah 2 juta ya. Nah, kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat jurnalnya. Kas 80 juta, modal Aldi, modal Bayu, modal Citra ya. Aset non-kasnya adalah 90 juta. Nah, realisasi seluruh aset non-kas persekutuan ABC, ya realisasi seluruh aset non-kas persekutuan ABC dan distribusi kerugian sebesar 10 juta rupiah dengan menggunakan rasio laba rugi. Ya, dengan cara menggunakan rasio laba dan rugi. Nah, teman-teman bisa lihat di sana ya. Aset non-kas 90 juta, di situ kas modal Aldi, Bayu, dan Citra. Lalu di tanggal 20 Mei, adanya kewajiban utang di debit pada kas di kredit ya. Kok ada 42 juta ya? Kan tadi di neracanya ada nih 42 juta nih. Kewajiban 42 juta. 42 juta. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, sehingga jurnal kita adalah kewajiban dikurangi dengan kewajiban 42 juta, kas berkurang 42 juta. Itu pembayaran kepada kreditor eksternal di tanggal 30 Mei. Ya, di tanggal 30 Mei ini modal Aldi 30 juta, modal Bayu adalah 6 juta, dan modal Citra adalah 12 juta. Ini ya, 30 juta, kemudian Bayu adalah 6 juta, selanjutnya Citra adalah 12 juta. Ya, teman-teman bisa lihat di sana. Ya, lalu kita lanjutkan ya. Nah, di situ adalah pembayaran sekaligus kepada para sekutu, sehingga totalnya adalah 48 juta. Ya, biar teman-teman lihat di sana. Kita lanjutkan berikut. Nah, persekutuan masih solvent dan timbul defisit modal sekutu.
Laporan keuangan pribadi ketiga sekutu sebagai berikut, aset pribadi punya Aldi 150 juta, Bayu 12 juta, Citra 42 juta, kewajiban pribadi 86 juta, Aldi, Bayu 16 juta, Citra 14 juta, kekayaan defisit ya, aset dikurangi dengan kewajiban pribadi masing-masing Aldi, Bayu, dan Citra 64 juta. Ya, tetapi untuk Bayu itu dia defisit ya, 4 juta, kalau si Aldi sama Citra enggak ya, karena aset dikurangi utang masih ada 64 juta punya Aldi, kalau Citra 42 juta kurang 14 juta masih dia punya 28 juta. Nah, aset non-kas dijual harga 35 juta pada tanggal 15 Mei 2005 dan rugi sebesar 55 juta dialokasikan kepada akun modal sekutu. Nah, kreditor eksternal dibayar 42 juta pada tanggal 20 Mei 2005. Bayu secara pribadi tidak solvent ya. Di sini ya dia si Bayu ini tidak solvent karena dia minus nih. Tidak solvent, defisit modal Bayu 12 juta dialokasikan ke sekutu lain. Sisa kas 4 juta rupiah didistribusikan ke sekutu tanggal 30 Mei. Ya, jadi kalau si Bayu ini karena secara pribadi tidak solvent, defisit modal Bayu 12 juta itu nantinya ya akan dialokasikan ke sekutu tanggal 30 Mei 2005. Nah, ini teman-teman bisa lihat laporan likuidasi dan realisasi persekutuannya ya. Nah, kemudian ini laporan likuidasi dan realisasi persekutuan likuidasi sekaligus. Ya. Kita lanjutkan dengan likuidasi bertahap. Nah, likuidasi bertahap merupakan satu likuidasi yang umumnya memerlukan beberapa bulan. Ya, dia nggak butuh waktu, dia tidak membutuhkan waktu sebentar, melainkan cukup lama ya. Karena di dalam likuidasi bertahap ini merupakan satu likuidasi yang umumnya memerlukan beberapa bulan untuk penyelesaiannya. Dan juga mencakup pembayaran secara periodik atau cicilan atau bertahap kepada para sekutunya selama masa likuidasi. Dan likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aktiva sepenuhnya dilakukan. Nah, kemudian pedoman praktis likuidasi bertahap tidak mendistribusikan kepada para sekutu. Ya, tidak mendistribusikan kepada para sekutu hingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Ya, jadi tidak didistribusikan nih kepada masing-masing sekutu hingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi. Ya, jadi maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Antisipasilah kemungkinan yang terburuk atau yang paling membatasi sebelum menentukan jumlah uang tunai yang dapat diterima oleh masing-masing sekutu. Ya, jadi mengantisipasi dulu kemungkinan apa yang terburuk atau yang paling membatasi sebelum menentukan jumlah uang tunai yang dapat diterima oleh masing-masing sekutu. Nah, rules-nya adalah safe installment payment. Ya, asumsikanlah bahwa seluruh aset non-kas yang tersisa akan dihapuskan ya sebagai kerugian, yaitu asumsikan bahwa tidak ada yang dapat direalisasikan lagi dari penghapusan aset. Jadi memang kita anggap udah nggak ada lagi yang bisa direalisasikan dari penghapusan aset. Nah, asumsikanlah juga bahwa defisit yang timbul pada akun modal, para sekutu akan didistribusikan kepada sekutu yang tersisa. Asumsikan bahwa defisit tersebut tidak akan dihapuskan oleh kontribusi modal tambahan para sekutu. Nah, lalu yang ketiga setelah akuntan.
mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman, yang memang dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah yang terkait. Ya, jadi setelah akuntan tersebut mengasumsikan kasus terburuk yang bisa terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah yang terkait. Lalu ada cash distribution plan. Pada awal proses likuidasi adalah umum bagi akuntan untuk menyusun rencana distribusi kas yang memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Ya, jadi pada awal proses likuidasi ini adalah umum, memang ya, dianggap umum bagi para akuntan dalam rangka menyusun rencana distribusi kas yang akan memberikan gambaran kepada para sekutu mengenai pembayaran kas bertahap yang akan diterima oleh masing-masing pada saat telah tersedia kas dalam persekutuan. Nah, kemudian ya kita lihat di sini rencana distribusi kas merupakan proyeksi pro forma penggunaan kas apabila telah tersedia uang tunai. Ya, jadi kalau memang udah tersedia kas, ya tetap direncanakan distribusi kas. Nah, kita lihat di sini laporan contohnya ya. Aldi memiliki saldo kredit $34.000 dan 40% dari bagian laba rugi persekutuan ABC. Nah, laba Aldi adalah 85.000 ya. Diperoleh dari mana, Pak? Diperoleh angkanya dari 34.000 kita bagi dengan 0,4 diperoleh adalah $85.000. Benar ya? Ini berarti bahwa kerugian dalam penghapusan aset kas atau beban likuidasi tambahan sebesar 85.000 akan menghapuskan saldo kredit dalam akun modal Aldi dengan perhitungan sebagai berikut. Ya, 85.000 dikali dengan 0,4 diperoleh $34.000. Ya, bahwa kerugian dalam penghapusan aset kas atau beban likuidasi tambahan sebesar 85.000 ini akan menghapuskan saldo kredit dalam akun modal Aldi dengan perhitungan demikian. Nah, ini contohnya ya. Wah, ini kok jelas ini. Oke. Kemudian, loss absorption power ya. Absorption itu berarti penyerapan ya, penyerapan kerugian. Konsep kekuatan dalam penyerapan kerugian. Konsep dasar rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah kemampuan menanggung kerugian atau loss absorption power yang tadi kita lihat ya dari contoh sebelumnya. Ya, jadi kekuatan dalam menyerap kerugian ya. Konsep dasar rencana distribusi kas pada awal proses likuidasi adalah kemampuan menanggung kerugian. Nah, loss absorption power ini seorang sekutu diartikan sebagai kerugian maksimum yang memang dapat terjadi dalam persekutuan sebelum saldo akun modal dan pinjaman sekutu dilunasi. Nah, persekutuan ABC, kas $10.000, aktiva non-kas 90.000, kewajiban 40.000, utang pinjaman pada sekutu C 4.000, lalu masing-masing modal ALT, Blue, and CA 34, 10, dan 12.000. Sehingga totalnya baik di debit maupun kredit sebesar 100.000 ya masing-masing. Nah, laporan keuangan pribadi ketiga sekutu pada tanggal 1 Mei 2005. Aktiva pribadi 150.000, 12, dan 42.000. Nah, selanjutnya kewajiban pribadinya 86.000, 16.000, dan 14.000.
64.000, 24.000, sorry, 64.000, 4.000 dolar dan 28.000. Nah, kalau yang modalnya si Blue itu defisit, sorry, mengalami defisit juga ya, karena dia di situ kan aktivanya cuma 12.000 tapi kewajibannya adalah 16.000. Nah, persyaratan utang wesel antara CA dengan persekutuan menyatakan bahwa bunga atas utang pinjaman dari CA akan berhenti diakru pada saat persekutuan menghentikan kelangsungan usaha. Ya, jadi persyaratan utang wesel antara CA dengan persekutuan menyatakan bahwa bunga atas utang pinjaman dari CA ini akan berhenti diakru pada saat persekutuan menghentikan kelangsungan usaha. Nah, di sini aktiva non-kas persekutuan dijual sebagai berikut ya. Tanggalnya, lalu nilai buku 55.000, perolehan 45.000, kerugian 10.000 ya. 55 dikurangi dengan 45. Lalu nilai buku 30.000 di tanggal 15 bulan 6, perolehan 15.000 berarti 30.000 kurang 15.000, kerugian 15.000. Lalu nilai buku tanggal 15 Juli, perolehan 5.000. Nah, kreditur eksternal dibayar sebesar 40.000 pada tanggal 20 Mei. Dan para sekutu bersepakat untuk menyimpan cadangan tunai sebesar 10.000 dolar selama proses likuidasi yang digunakan untuk membayar beban likuidasi. Nah, para sekutu sepakat untuk mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir setiap bulan, yaitu likuidasi bertahap akan dilakukan pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni. Ya, di sini para sekutu sepakat untuk mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir setiap bulan, yaitu likuidasi bertahap akan dilakukan pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni. Nah, distribusi kas terakhir kepada para sekutu akan dilakukan pada tanggal 31 Juli ya 2005, yaitu akhir proses likuidasi. Nah, kita lihat ya di sini transaksi selama bulan Mei 20X5, peristiwa yang terjadi selama bulan Mei 20X5 menghasilkan distribusi sebesar 5.000 kepada setiap sekutu. Prosedur yang digunakan adalah penjualan aktiva yang bernilai 55.000 menghasilkan kerugian 10.000 didistribusikan kepada sekutu berdasarkan rasio pembagian laba dan rugi. Lalu ada pembayaran sebesar 40.000 dolar dilakukan kepada kreditur eksternal. Lalu kas yang tersedia didistribusikan pada tanggal 31 Mei 2025. Nah, kemudian kita lanjutkan. Nah, kita lihat incorporation of partnership. Ya, berkaitan dengan inkorporasi di dalam persekutuan. Seiring dengan perkembangan persekutuan, para sekutu itu dapat memutuskan untuk mengubah bentuk usaha menjadi perseroan. Jadi boleh ya, awalnya mereka mendirikan persekutuan, lalu tiba-tiba mereka ingin merubah menjadi perseroan, mengubah bentuk usaha menjadi perseroan agar dapat memperoleh akses pendanaan dan juga modal tambahan, ya. Bisa dapat akses pendanaan karena investor lebih senang dong kalau invest di usaha yang berbentuk perseroan dibandingkan dengan persekutuan, ada kalanya demikian. Nah, selanjutnya ekuitas tambahan, selanjutnya ada membatasi tanggung jawab pribadi, mendapatkan keuntungan pajak tertentu. Ya, adanya pembatasan tanggung jawab pribadi mendapatkan keuntungan pajak tertentu dan mencapai tujuan lain yang cukup berat. Nah, pada saat pendirian, persekutuan diakhiri dan aset dan kewajiban untuk merevaluasi nilai pasar mereka. Nah, laba atau rugi atas revaluasi ini dialokasikan ke rekening modal sekutu dalam profit and loss sharing ratio. Laba atau rugi atas revaluasi dialokasikan ke rekening modal sekutu dalam profit and loss sharing ratio. Lalu modal saham di perusahaan baru kemudian didistribusikan secara proporsional dengan rekening modal sekutu.
ya, modal saham perusahaan ini baru kemudian akan didistribusikan secara proporsional dengan rekening modal sekutu. Kita lanjutkan dengan personal financial statement. Pada awal proses likuidasi, sekutu biasanya meminta laporan keuangan pribadi untuk menentukan solvabilitas pribadi masing-masing pasangan. Ya, pedoman penyusunan laporan keuangan pribadi ditemukan dalam pernyataan posisi 82-1. Nah, laporan keuangan pribadi ini meliputi pernyataan kondisi keuangan atau neraca pribadi yang menyajikan aktiva dan kewajiban seseorang pada satu titik waktu. Dan laporan perubahan kekayaan bersih atau pernyataan pendapatan pribadi yang menyajikan sumber-sumber utama perubahan kekayaan bersih seseorang. Ya, laporan perubahan kekayaan bersih atau pernyataan pendapatan pribadi yang menyajikan sumber-sumber utama perubahan kekayaan bersih seseorang. Nah, selain menyajikan aktiva dan kewajiban seseorang, pernyataan kondisi keuangan harus mencakup taksiran pajak penghasilan yang dikeluarkan. Seolah-olah semua aset dikonversi dan kewajiban itu dipadamkan. Dan kekayaan bersih orang tersebut kemudian akan dihitung sebagai aset yang dikurangi kewajiban pajak dan dikurangi dengan estimasinya. Dan masih di dalam pembahasan personal financial statement ini, secara umum, dasar akrual itu harus digunakan untuk menentukan aset dan kewajiban seseorang dan pernyataan komparatif biasanya disediakan. Dan tidak seperti neraca bisnis yang berdasarkan biaya historis, aset dalam pernyataan pribadi dari kondisi keuangan dinyatakan sebesar nilai saat ini diperkirakan mereka. Dan kewajiban disajikan sebesar nilai yang lebih rendah dari nilai diskonto dari pembayaran kas masa depan atau saat jumlah pembayaran tunai. Ya, jadi kewajiban itu nanti akan disajikan sebesar nilai yang lebih rendah dari nilai diskonto dari pembayaran kas masa depan atau saat jumlah pembayaran tunai. Nah, selanjutnya kita lihat bersama ya, termasuk langsung di bawah kewajiban adalah pajak yang diperkirakan akan dibayar. Kalau biasa kita nyebutnya pajak yang masih harus dibayar ya kalau di dalam neraca. Jika semua aset yang dikonversikan ke uang tunai dan semua kewajiban dibayarkan. Aktiva dan kewajiban disajikan dalam urutan mereka likuiditas dan kedewasaan ya, kematangan maksudnya nih, tidak lancar dan juga tidak lancar dan juga tidak lancar. Aktiva dan kewajiban maksudnya utangnya itu seberapa lama jatuh temponya, lalu kematangan dari utang tersebut seperti apa, urutan utang dan aset bila dilakukan likuiditas itu bagaimana. Ya, maksudnya seperti itu. Nah, laporan perubahan kekayaan bersih menyajikan sumber penghasilan utama, dan keduanya menyadari dan pendapatan yang belum direalisasi ini diakui dalam laporan perubahan kekayaan bersih. Dan laporan laba rugi sebuah bisnis komersial mungkin tidak mengenali keuntungan, berpegangan pada beberapa surat berharga, tetapi keuntungan tersebut diakui pada laporan individu perubahan kekayaan bersih. Ya, tetapi keuntungan tersebut diakui pada laporan individu perubahan kekayaan bersih. Ya, kurang lebih demikian. Oke, penjelasan dari saya untuk hari ini, pertemuan ke-12 saya cukupkan sampai di sini. Teman-teman tetap semangat walau di masa pandemi COVID-19, tetap perhatikan protokol kesehatan, gunakan masker, gunakan hand sanitizer. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. God bless you and Buddha bless you.